Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini yang tidak masuk, sebentar. 5 orang ya. Tim ini kita akan belajar tentang migrasi penduduk. 93 pekerja migran Indonesia Kamis malam tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah dideportasi dari Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka sebelumnya ditahan dan dipenjara. Ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, yang ilegal yang dipulangkan. Kenapa Bintang? Kira-kira kok dipulangkan? Itu nggak punya paspor tuh, itu nggak resmi. Karena tidak resmi, betul. Karena kayak siapa? Ayah saya dulu di Jepang nggak resmi dipulangkan secara paksa. Oh begitu. Iya. Jadi bagian-bagian imigrasi. Imigrasi ya, tiap apartemen cek kalau nggak resmi dipulangkan paksa. Oh begitu ya, bapaknya sampean dulu pernah ke Jepang, pas dicek paspornya nggak resmi, Surat-surat ya. dipulangkan. Gratis tapi ya? Pakai uang sendiri tanpa Jepang nggak membiayai karena dia kan nggak. Dinaikkan apa? Nggak biaya pulang, suruh pulang sendiri tanpa ya kayak uangnya uang dari saya sendiri bu. Uang pribadi. Iya pribadi. Kalau nggak punya uang bagaimana itu? Ya terpaksa pulang bu. Tetap pulang. Iya pulang. Mau naik opo bebas. Karena saya dulu kan masih nyimpen uangnya di kayak di apa buat jaga-jaga nih yang suruh pulang. Gitu ya. Nah itu loh. Iya kan? Beratnya yang ilegal seperti itu. Pertanyaannya Bu Dewi sekarang, mengapa di Kediri itu banyak TKI yang mencari nafkah ke luar negeri? Bisa Malaysia, kalau ayah Bintang kan ke Jepang, masih keren ya kan? Ada yang ke Arab, ada yang ke Australia loh. Kira-kira mengapa ya? Ada yang tahu? Oke. Karena faktor ekonomi yang membuat seseorang bermigrasi ke negeri lain. Faktor Atau mungkin ekonomi. bisa lebih ke Ingin mencari uang. kurangnya lahan pekerjaan yang ada di wilayah Kediri. Kurangnya lahan pekerjaan yang ada di Kediri. Oke. Kira-kira ada yang lain? Kenapa Khairul? Karena kayak di Indonesia kalau ada yang bermigrasi contohnya saja ke Arab, di Arab itu jumlah penghasilan itu pasti lebih banyak, Pendapatannya ya, tinggi. pendapatannya lebih banyak, tinggi. Nah sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya adalah tentang menganalisis pengaruh mobilitas penduduk terhadap perencanaan pembangunan di Indonesia. Di meja sampean yang sudah Ibu bagi itu ada LKPD. Silakan kalian lihat. Jadi kelompok ini saya buat sesuai gaya belajar kalian. Yang angket yang Ibu berikan kemarin di Google Form, ingat? Nah, itu tentang gaya belajar Anda. Jadi silakan kalian cek LKPD-nya di situ. Taknya? Sudah ya? Nah, Anda di sini boleh berdiskusi, boleh buka YouTube, boleh buka Google untuk mencari informasi. Ingat, YouTube-nya tentang migrasi, bukan YouTube yang lain. Awas ya, YouTube yang lain. Bisa semua? Coba dicek. Coba sampean pahami dulu LKPD-nya. Nah, ini sintaknya. Sudah ya? Ada sintaknya di situ? Jadi, lakukan diskusi dengan anggota kelompok Anda tentang permasalahan kontekstual terkait pengaruh mobilitas penduduk terhadap pembangunan. Nah, kalian diskusi dulu. Sekarang saya beri waktu topiknya. Topiknya tentang mobilitas penduduk. Nah, sudah ya. Sekarang Anda baca, Anda diskusikan permasalahan yang ada di sana. Jadi tugas Anda menganalisis penyebabnya, dampaknya, dengan solusinya. Oke ya, di situ nanti Anda membaca teori konsep tentang migrasi penduduk. Anda boleh berliterasi digital, boleh pakai internet.
Kemudian kalian mengelompokkan masalah yang otentik. Kalian bekerja sama secara kolaboratif, berdiskusi untuk memecahkan masalah melalui diskusi. Silakan berdiskusi. Jadi Anda berliterasi, kemudian berdiskusi. Oke, ada masalah? Tentang itu Bu tadi apa? Remitasi. Remitasi. Remitansi. Iya. Kenapa reputasinya? Kok menurun? Iya, kok menurun. Apa yang menurun? Coba isi lengkap, yang lengkap. Pertanyaannya yang lengkap. Berkurangnya jumlah pekerja migran bisa dilihat dari berkurangnya jumlah remitansi masuk ke Indonesia. Ya, duitnya. Duitnya berkurang berarti pekerjanya berkurang. Iya, devisanya kan, devisa yang masuk ke Indonesia berkurang. Karena kan yang dari luar negeri kan sudah pulang. Devisanya dari luar berkurang, menurun akhirnya. Oke. Bertambahnya kepadatan penduduk. Nah, boleh dengan kepadatan penduduk ini bisa menyebabkan Migrasi. terjadinya Migrasi penduduk. tapi lebih ke spesifiknya kayak pemukiman jadi kumuh gitu. Ya. Nah, menyebabkan kok terjadi masalah sosial yang lainnya. Ya. Ya, iso Penduduk penuh. Gimana? Ada masalah? Jadi Anda boleh buka Google berliterasi digital. Kalau di buku kurang lengkap, silakan dicari. Siap. Yang urgent itu yang Urgent itu yang penting. Jadi yang urgent, yang paling penting harus diselesaikan. Ya, silakan didiskusikan. Tak nilai nih. Jadi yang aktif diskusi sampean saya nilai. Jadi Bu Dewi ini menilai semua Penyebab faktor penyebab imigrasi selain faktor ekonomi itu biasanya daerahnya itu biasanya terkena bencana terus diganti ke tempatnya yang lebih aman lagi. Oh, transmigrasi. Oke, terserah. Terus Mungkin orangnya yang orangnya juga nggak cocok dengan daerahnya itu juga bisa. gak nyaman dengan Gak daerah nyaman asal. daerah. Kira-kira kenapa gak nyaman? Mungkin kurangnya sumber daya alam atau apanya gitu kan. Jadinya orangnya tuh memilih tempat yang lebih layak lagi, lebih banyak istilahnya. Oke, di sini sudah selesai? Nah, sekarang sampean presentasinya tentang permasalahan yang ada di LKPD. Ya, kalian bacakan di meja Anda saja. Nanti gak perlu ke depan, nggak usah. Biar cepet. Waktu kita 20 menit. Jadi Anda misalkan ya ini ya presentasi, yang lainnya menanggapi. Oke, yang menanggapi akan saya nilai, yang presentasi akan saya nilai. Jadi semua yang aktif akan Bu Dewi nilai. Dari kelompok pertama dulu. Kelompok pertama tadi kelompoknya Najib ya. Oke, silakan dipresentasikan nomor 1. Silakan Mbak. Yang lain perhatikan. Oke. Identifikasi permasalahan yang disebabkan oleh migrasi penduduk. Pertama itu ada keterbatasan hunian di daerah perkotaan. 2. Kota menjadi terlalu padat. 3. Munculnya daerah kumuh. 4. Penyebaran penyakit berbahaya, terjadinya kemacetan, terus berkurangnya Nah, ini loh berikutnya sama presentasinya ya. berkurangnya penduduk usia produktif di desa. Oke, ada berapa tadi berarti? Ada 6. Ada 6. Oke, silakan yang lain menanggapi. Angkat tangan, saya catat namanya. Nomor 1. Adakah jawaban yang lain berbeda? Silakan. Nomor 1. Identifikasi masalah yang disebabkan oleh migrasi. Teman Anda tadi mengatakan ada 6. Coba kelompok sampean. Ada Bu. Oke.
Yang pertama ada bertambahnya kepadatan penduduk, yang kedua lapangan pekerjaan menjadi berkurang, yang ketiga menyebabkan terjadinya pengangguran, serta yang keempat adalah lingkungan kumuh. Dari jawaban ini adalah saling berkaitan, Bu. Dari kepadatan menuju ke lapangan pekerjaan yang berkurang dan menyebabkan pengangguran serta mengakibatkan lingkungan kumuh. Oke, adakah yang lain? Sama semua? Coba, ini kelompoknya Ilham, silakan Ham. Mungkin pencemaran karena banyaknya industri yang tumbuh di perkotaan menyebabkan udara menjadi kotor, terus kemacetan juga demikian. Lalu daerah kumuh menyebabkan pencemaran, kadang-kadang ya kita tahu sendiri. Ada orang yang Ayo coba cerai ya. Mandi dengan sabun terus dibuang ke sungai kan kotor. Oke, berarti kepadatan penduduk menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya, oke. Ada yang lain? Kelompoknya ketua kelas ini. Ayo. Ketua kelas aja number 1. Ayo Mas. Ketua kelas. Rekam aja nggak apa-apa, rekam aja. Ayo coba. Soal nomor 1. Zaki, ketua kelas Zaki. Mungkin berkurangnya lapangan pekerjaan karena udah kepakai buat orang-orang yang datang dari luar, jadi yang di daerah situ nggak dapat pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan, persaingan yang berat. Oke. Itu aja kelompok Anda? Ada juga lingkungan kumuh. Oke, sekarang yang kedua solusinya apa? Yang kedua itu tadi satu permasalahan yang kamu utamakan tadi apa? Lingkungan kumuh. Lingkungan kumuh. Ya. Lingkungan kumuh. Untuk solusi ini buat pemerintah, soalnya untuk lingkungan kumuh itu. Bukan, satu masalah yang kamu ambil lingkungan kumuh. Ya. Oke, alternatif solusinya apa? Apa kayak sosialisasi untuk warga-warganya agar bisa membersihkan tempat itu, bisa ya itu Masyarakat berbakti membersihkan ya, itu. Oke, kelompok lain ada yang lingkungan kumuh? Masalah lingkungan kumuh akibat migrasi penduduk ada? Kira-kira solusi alternatif untuk lingkungan kumuh? Adakah nih? Ada Bu. Oke, yang lain perhatikan. Memberikan ini Bu, sanksi buat yang kayak sembarangan buang sampah gitu ya Bu ya, yang bisa menyebabkan pencemaran. Oh, jadi migrasi penduduk menyebabkan kepadatan penduduk, kemudian rumah kumuh, pemukiman kumuh, buang sampahnya bingung, akhirnya ke sungai. Ya. Kayak Mojo gue ya. Nah, solusinya kayak di itu Bu, kita bisa lihat di negara Jepang Bu. Solusinya, Ya. gimana negara Jepang? Di negara Jepang itu kan sampahnya kayak setiap hari diambil juga kan. Ada tempatnya sendiri, ini buat sampah organik dan anorganik. Jadi di sendiri-sendirikan. Nah, di Indonesia kan itu belum ada yang menerapkan. Bahkan membuang botol itu kan diberikan uang juga atau sama pemerintah. Ya. Jadi memilah sampah gitu ya. Jadi mereka nggak ada malesnya gitu loh Bu. Soalnya dapat ini juga dapat uang juga dari pemerintah karena udah taat juga peraturan. Juga lingkungan bersih, air bersih banget Bu. Di selokan aja ada ikan-ikannya loh Bu. Oke, berarti contoh dari luar negeri. Ya. Sip, adakah kelompok lain yang sama? Solusinya coba untuk masalah pemukiman kumuh karena pengaruh migrasi. Oke, Mas kameramen sini. Menambahkan jawaban Khairul tadi kan kayak kayak membuat pemilahan sampah gitu kan. Berarti pemerintah harus mengadakan kayak mungkin setiap desa itu ada kayak petugas yang ngambilin. Nah, itu otomatis kan dari masyarakatnya juga kan kayak inisiatif nggak membuang sampah di sembarangan karena sudah ada yang nanti ngolahnya gitu. Oke, pengolahan sampah. Adakah yang lain? Oke. Sekarang yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi solusi pemecahan masalah. Yang terakhir,
Mas, Biasanya kayak kita bermigrasi lagi ke pulang ke kampung lah istilahnya lebih enaknya. Itu kan harus pikir 2 kali atau mungkin lebih tentang bagaimana nanti atau kepadatan penduduknya gimana, pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu adanya pengembangan ide-ide Bu yang lebih. Nah, sekarang ini kan banyak yang kayak menjadi pro player lah, membuat bisnis yang lain kah? Berwirausaha. Berwirausaha. Yang lain kan banyak ini kan medsos yang digunakan buat live, buat jualan online itu Bu. Contohnya saja yang sekarang lagi booming kan TikTok Bu. TikTok itu lagi sekarang up banget Bu. Itu kan bisa menjadi sarana buat yang ini apa ya? Kurangnya lapangan pekerjaan kita ambil dari situ saja. Kayak punya pengalaman lebih lah Bu di dunia game gitu. Oke, jadi tidak bekerja langsung sebagai pegawai begitu, tapi Anda menjadi seorang tadi gamer atau YouTuber dari rumah saja online Kan enak dapat dong. duit begitu. Lele dapat duit. Oke, jadi bisa di kampung YouTubernya. Oke. Enak. Bahkan sekarang ada YouTuber di hutan ya tuh? Ya. Gitu kayak buat rumah juga itu. Iya. Oke, Kan oke. mereka menemukan ide-ide barunya sendiri kan. Jadi tidak perlu migrasi, ya kan? Muncul, oke, karena pandemi muncul seperti itu. Oke, ada yang lain atau solusinya? Oke, bagus. Coba. Silakan. Ingin menambahkan dari kelompoknya Khairul Bu. Oke. Usaha-usaha untuk setelah migrasi itu meningkatkan kegiatan sentra industri kecil dan sedang di pedesaan. Itu seperti homemade, membuat Home industry. home industri. Kan kalau di pedesaan kan kebutuhannya juga pastinya setiap hari itu. Homemade-nya itu seperti mungkin tahu tempe atau ada lagi yang lain. Oh, industri tahu tempe. Tahu tempe yang sudah diolah ya, tapi ya. Jadi untuk meningkatkan harga jual. Itu mengurangi migrasi penduduk. Gitu. Home industri. Oke. Boleh, silakan. Ada yang lain? Untuk nomor 4? Sudah cukup? Ada pertanyaan? Jadi, kalian sudah berdiskusi. Sekarang Anda mengerjakan lembar refleksi. Nah, di situ ada lembar refleksi, ada lembar soalnya dibagikan. Oh, kamu sampai belum ya? Saya bagikan saya. Yang belum. Oke, waktu kita sudah habis. Sekarang dikumpulkan. Yang paling belakang maju ke depan mengumpulkan lembar jawaban dan lembar soal milik temannya. Semua ini. Oke, sebelum kita tutup, kita buat simpulan dulu. Kesimpulan. Ayo, coba Bintang. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini tentang migrasi penduduk. Apa? Dampak migrasi tadi. Menyempitkan lahan pertanian. Oke. Warga yang mendirikan bangunan itu mereka turut mempunyai. Sebenarnya anaknya dibuatkan rumah di lahan pertanian. Asalnya lahan pertanian dijadikan rumah. Rumah kan Oke, menyempitnya lahan pertanian di perkotaan karena orang datang, begitu kan ya? Kemudian, apalagi selain penyempitan lahan? Masuknya budaya asing. Kemudian, lingkungan kumuh, muncul lingkungan kumuh, betul. Itu dampak dari migrasi. Sekarang solusinya, Anda kan sudah menemukan dampaknya. Kira-kira solusinya yang penting, yang harus segera dilakukan. Kira-kira apa tadi? Apa Ilham? Lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Membuka lapangan pekerjaan di daerah, di pedesaan, begitu maksudnya. Oke, apalagi? Ada lagi? Meningkatkan sarana prasarana di pedesaan agar arus migrasi untuk ke kota atau ke luar negeri berkurang, begitu. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Oke ya. Jadi kesimpulan hari ini dari migrasi penduduk terhadap pembangunan di Indonesia,
Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya tentunya meningkatkan perekonomian. Jadi orang tua Anda, keluarga Anda yang bermigrasi tentunya mereka bekerja, mengirim uang ke daerah, dibangun rumahnya. Anda bisa bersekolah seperti Bintang ya kan. Itu dampak positif untuk pembangunan. Seperti itu. Jadi itulah belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita pulang ya? Oke, ketua kelas pimpin doanya. Oke, silakan belajar di rumah untuk materi berikutnya tentang manusia silver. Jadi silakan Anda amati, jika di jalan ketemu manusia silver, anak pang, kamu amati apa hubungannya dengan pengangguran. Itu untuk materi berikutnya tentang pendidikan dan tenaga kerja. Pita, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kita bisa pulang ya? Sudah jam 4. Terima kasih kerjasamanya. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat.